Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakal Q&A sama salah satu teman aku di pondok. Aku udah buat question boxnya juga sih dari sehari yang lalu ya, kemarin sore. Kalau gitu langsung aja kita telepon dia. Jadi aku dari tadi udah video call dia tapi nggak diangkat sama dia. Terus dia baru bales nih. Dia ngebales sepanjang ini ke aku. Terus nih dia nge-VN kayak gini. Aduh demi Allah, ini mah demi Allah, ya Allah. Tadi tuh kiranya tuh nggak ikut kan, emang ada acara sore. Tiba-tiba disuruh ikut sama mama. Karena abang nggak jadi ikut. Udah aja maka Amel Dina, Dina Amel mama ikut harus. Udah, ya Allah. Sekarang keikutan kirain tadi bakal langsung pulang kan. Ternyata kejebak hujan, banjir, pula kejebak masih di acara. Apa ya Allah, sayang banget sama Atu udah mana ngeliat-liat HP lagi di acara. Siapa yang lagi liat-liat HP? Maaf banget ya Allah, Atu sayang, maafin banget ini mah demi Allah, maafin banget. Ya Allah, habis Isya ya bener habis Isya ini mah. Ya Allah, Atu maafin, sumpah maafin banget. Terus dia ngirim foto nih. Dia udah malam gitu terus dia kehujanan. Ada VN satu lagi. Ya Allah, ampun sumpah gak enak banget terima ada lupa ngabarin, maafin baca Ate. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya ya Allah, demi Allah, demi lupa banget. Ya Allah, I love you habis Isya ya, habis Isya pokoknya kabarin aku. Sumpah ini mah. Oke, karena dapat kabari dari dia kalau dia sekarang lagi ada di acara dan dia kejebak hujan. Jadi kita lanjut abis Isa. Oke. Nah, jadi sekarang ini di aku di Tangerang jam 20.52. Dan temen aku ini dia lagi ada di Sorong. Kurang lebih sih bedanya 2 jam. Di dia sekitar pukul 11-an sih mungkin ya. Ya, bedanya 2 jaman. Oke, langsung aja kita telepon dia. Oke. Nah, jadi ini aku udah pindah ke ruang tengah karena tadi di kamar sinyalnya kurang bagus. Di sini lumayan bagus sih sinyalnya, tapi maaf kalau misalnya masih banyak suara-suara backsound di belakang karena wajar ya, namanya juga di kos. Oke, kita langsung aja ke Dinda. Oke, assalamualaikum Din. Waalaikumsalam, Ate. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Passwordnya? Enggak, udah sayang lupain sayang. Mantap. Nanti aku nanti aku sensor itu. Anak OSIS yang masih hafal password silakan komen di bawah ya. Jangan, mohon maaf ya. Nanti anak OSIS ada yang masih inget, kan bahaya. Jangan. Maaf ya, ini jokes anak OSIS yang paham kawan-kawan. Oke, Din. Nih, kita udah lama banget nih nggak ketemu. Udah 5 tahun, 7 kilo, 2 liter. Itu jokes yang masih diingat terus sampai sekarang. Cuma maaf ya teman-teman, ini jokes saya. Ada beberapa anak F4 yang tahu. Tapi memang udah lama banget sih kita nggak ketemu. Terakhir itu pas kamu ulang tahun sama si Tiang, yang foto box terakhir. Tahun, oh iya. Yang ngucapin jayus banget di BP diliatin semua orang. Ih, parah, malu banget. Ih, ampun. Nggak jelas banget di balik eskalator pegang 2 kue. Mohon maaf ya. Oke, Din. Kemarin kan aku udah buat pertanyaan juga ya di Instagram. Sabar. Berantem. Tahu tempat sampah jatuh kayaknya. Ntar ada suara motor lewat. Oke, Din, jadi kan kemarin aku udah buat pertanyaan kemarin sore gitu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan juga sih yang diajukan oleh teman kita dan teman aku juga. Ini pertanyaannya sih nggak susah-susah. Insya Allah ini gampang lah dijawab. Ya, iya. Oke, kita langsung aja, Din ya. Pertanyaan yang pertama, ini ada yang nanya nih, dulu pas mau mondok disuruh apa mau sendiri sih? Thank you for your question.
Mantap nih anak sore nih. Parah. Ini kalau aku pribadi, kalau aku kepengenan sendiri, bukan kepengenan sendiri, pengen orang tua dan pengen aku juga karena kebetulan kakak-kakak aku sebelumnya juga udah di pondok, udah pernah mondok di pondok modern kan, jadi akhirnya aku juga disaranin masuk pondok karena kayak dilihat dari kakak aku ternyata masuk pondok itu bagus gitu, maksudnya uh, lebih baik lah rasanya gitu. Jadi ya udah kepengenan sendiri sih aku karena emang udah termotivasi dari kakak aku juga, jadi ya udah gitu. Mau orang tua dan mau aku juga. Kalau Ata gimana? Pengen sendiri? Dulu sih pas SMP kelas 1, kelas 2 tuh nggak mau mondok. Karena nggak mau aja gitu jauh dari orang tua ya. Karena kan resiko juga ya itu ya. Nah, tapi waktu itu kakakku kan juga dari pondok modern juga sama. Nah, setiap lebaran tuh kan kalau orang mondok kan jarang ketemu ya sama orang-orang. Nah terus setiap saudara ketemu sama dia tuh kayak apa kabar, dikasih uang segala macem gitu, kayak enak banget sih. Padahal kan posisinya kan aku bungsu ya, seharusnya aku dong yang lebih banyak dikasih uang gitu, tapi malah kakakku gitu kan, karena mungkin ya jarang ketemu, ngasihnya juga jarang gitu. Terus juga aku termotivasi juga dari kakak kelasku di SMP. Ada juga sih yang ke Gontor juga gitu kan. Terus ya Motivasinya duit jajan guru-guru. banget. Motivasi kita tuh Hah? sama. Motivasi kita tuh sama, duit jajan, jadi kayak bukan amazed sih, maksudnya kayak apa? Suka gitu megang duit sendiri, namanya anak bocah ya. Kayak megang duit sendiri tuh suatu wow. Padahal Maksudnya gimana itu ya? Jadi lain gitu ya. Kali ini aku mengerti kok, mengerti. Kita santai aja kan, kayak ngobrol-ngobrol biasa. Parah. Santai. Kayak ngobrol. Jangan tegang-tegang. Intinya aku dari kakakku juga, terus dari kakak kelasku juga di SMP, terus dari guru-guru dan dari teman-teman aku juga sih. Mereka juga kan kayak banyak yang ngajak juga sih, ayo mondok gitu. Terus awalnya ya keajak gitu, terus si akhirnya mau, tapi mau sendiri sih intinya, mau diri sendiri. Oke, langsung yang kedua. Ini ada pertanyaan juga. Apa yang memotivasi kakak untuk lanjut di pondok pesantren? Sama ya pertanyaannya kurang lebih. Jadi yang memotivasi kita itu ya tadi sama sih, dari mulai kayak uang jajan gitu ya. Terus juga dari kakak-kakak, terus ya banyak sih. Tapi ini berarti ini udah dijawab ya? Maksudnya kayak, wih hebat banget bisa bahasa Inggris. Mantap. Bahasa gitu ya. Bener. Terus yang ketiga, apa yang membuat kakak betah di pondok? Apa nih kira-kira? Apa yang membuat kakak betah di pondok? Aduh, definisi betah tuh kayak gimana ya? Betah tuh berarti nyaman dan tidak memikirkan, bukan tidak memikirkan sih, tapi lebih jarang mengingat orang tua. Bukan jarang mengingat lupa ya, tapi agar kita ya fokus belajar gitu. Terus juga kayaknya kalau definisi betah, kayak nyaman juga nggak pas sih kalau buat definisiin betah gitu kalau menurut aku. Kalau betah tuh maksudnya ya mau menetap gitu. Kenapa betah, kenapa mau menetap? Kalau aku ya karena pertama kemauan sendiri juga, dan aku rasa emang aku orangnya yang senang gitu nemuin hal-hal baru. Maksudnya kan di pondok ya, maksudnya kita dapat teman baru, dapat maksudnya hal-hal yang nggak aku dapat, maksudnya kegiatan, maksudnya aku tuh suka kegiatan itu. Soalnya yang aku tahu beberapa anak-anak yang nggak betah, maksudnya itu karena dia mungkin nggak bisa beradaptasi dengan hal baru, sedangkan aku tipikal orang yang suka beradaptasi dengan hal-hal baru gitu. Jadi aku tuh karena udah terbiasa gitu ya dari dulu. Jadi dari dulu paham betul. Maksudnya kan jadi dapat kegiatan apa sih, masalah dapat ada muhadasa, ada kayak gitu-gitu, muhadoroh, yang kayak gitu tuh bukan jadi bukan jadi nggak betah, tapi malah jadi suatu hal yang menyenangkan gitu. Ini nggak peres ya, tapi ini beneran dulu jujur banget aku kelas 1 tuh aku suka muhadoroh loh. Keren gak sih? Silakan. Apa?
Kelas 1 doang. Kelas 1 doang. Kan kalau ini JMK. Aku sombong sekali kakak ini ya. Maaf. Maaf ya kawan-kawan. Oke, terus Kak. Kalau yuk apa sih tadi betah ya udah kalau aku tuh suka, dan yang bikin betah juga apa ya, udah sih itu doang karena teman-teman, karena dapat orang-orang yang baik gitu, maksudnya dapat ya namanya nemuin orang baru, dapat teman-teman baru, suka gitu, pokoknya intinya aku suka sama hal-hal yang baru gitu. Oh gitu. Kalau aku sendiri yang buat betah di pondok itu banyak-banyak bukan diri sih. Enggak beneran, karena aku itu pas extension itu aku bener-bener ikut eskul, paham betul kan eskulnya apa? Terus aku ikut eskul. Intinya membuat di pondok tuh sesuatu yang bikin kita tuh bener-bener kayak lupa sama hal-hal yang di rumah. Bukan lupa tidak mengingat, tapi sementara dialihkan dulu buat hal-hal yang di pondok aja gitu biar betah. Benar-benar. Jadi biar nggak ingat orang tua. Gitu. Benar banget. Jadi, kan dengan eskul juga ngaruh sih. Kalau aku menyibukkan dengan eskul. Gitu. Benar banget. Jadi yang teman-teman yang belum tahu, jadi kita itu atau tuh sebenarnya lebih tua dari aku 1 tahun. Cuma karena aku BTW masuknya dari SMP, kalau di pondok itu dia tuh masuknya dari extension, jadi kayak dia tuh ikut penataran dulu yang 1 tahun gitu. Sedikit penjelasan buat yang belum tahu tentang pondok gitu maksudnya. Jadi akhirnya di situ kita baru SMP SMA full 6 tahun. Kalau aku ini cuma SMA doang gitu. Jadi aku SMA-nya di SMP-nya di luar. Oke, di ini pertanyaan selanjutnya. Apakah pernah ada rasa ingin pindah atau keluar dari pondok? Ketika mungkin lagi nggak betah-betahnya, lagi gimana-gimana gitu. Pernah nggak sih pikir pengen keluar gitu? Pernah. Tapi kelas berapa tuh kira-kira? Waktu dari zaman-zamannya labil kelas 3, karena kelas 3 SMP tuh ya Allah itu sih zaman-zaman menuju puber tuh itu benar-benar masa-masa yang so dewasa banget gue. Tapi itu tuh karena emang juga kan setiap masa-masa kelas 3 itu kan pasti banyak yang pindah gitu ya, yang keluar. Nah, aku tuh juga salah satu jadi yang pengen, tapi aku nggak pengen banget sih, maksudnya kalau tergantung orang tua itu, kalau orang tua mau lanjut, ya enggak, emang aku tuh yang selalu yang udah sih ya santai aja gitu, lanjut enggak gitu. Cuma selagi orang tua aku mau dan aku juga ngerasa nggak keberatan banget untuk pindah banget, oh ya udah gitu. Dan aku tuh malah ngerasa gini, lanjut ke masalah betah apa enggak tadi di pondok, aku itu malah zaman masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu aku malah masa zaman SMP itu aku malah betah loh. Malah dan yang nggak betah dan pengen keluar tuh di masa-masa SMA, masa-masa kelas 5, kelas 6. Kalau menurut aku, nggak tahu sih, aku itu ya nggak tahu, ngerasa stres aja. Maksudnya waktu aku dulu mungkin apa? Hafalan juga tambah gitu kan. Ditambah kegiatan-kegiatan yang mana yang udah lebih, maksudnya intensitas bertemu maksudnya tuh lebih banyak yang belum anak angkatan gitulah, gimana ya ngomongnya, aku tuh salah ngomong lagi. Pelajaran makin banyak, terus kegiatan tuh malah tambah full, belum tekanan kelas 5, 6 tuh jadi muda biro kan, jadi pengurus, belum ngurusin anak angkatan, ngurusin ADO juga, terus punya kegiatan sendiri, harus bertemu satu saja, itu kan kelas 5, 6 tuh pokoknya lagi lebih. Sumpah sih aku pernah stres itu di pondok gitu, maksudnya kayak ya Allah cepet-cepet hafal kayak gue, cepet keluar kayak gue, tapi ya tetap aja dilanjutin gitu, nggak mungkin keluar, kayak cuma tahu keluhan, maksudnya cuma kayak ngeluh biasa doang, kayak ya Allah pengen keluar banget deh gue ya Allah gitu, cuma kan tetap aja dilanjutin, cuma keluhan semata doang gitu. Berarti pernah kesal nggak sama guru gitu, dan cara mengatasinya gimana? Ya Allah, malu banget deh aku kalau inget-inget masa 17-18 tahun itu kayak masih lebay banget gitu. Pernah. Kalau aku dongkol dimarahin guru pernah. Apalagi kan guru tuh ustazah tuh maksudnya gimana ya? Waktu kita ngomong tahu. Maksudnya kan kita kan sering ya pasti banget, apalagi kalau misalnya kita sering
amate, apalagi kan kita masa sering ngurus-ngurusin kegiatan atau apa gitu. Sering jadi panitia-panitia kegiatan itu tuh yang di briefing-briefing terus kan sama ustadz-ustazah, apalagi ditambah aku anak yang nggak taat-taat banget gitu, maksudnya yang Tengah-tengah lah. iya yang nggak pelanggar banget, tapi aku juga yang nggak taat-taat banget. Jadi adalah beberapa yang nggak pelanggar banget, kita buat pede banget, Dinda. Pede Kayak banget. kurang lebih menggambarkan diri sendiri. Ya kurang lebih seperti itu. Iya maksudnya pernah, pasti sama guru dongkol pernah, karena pernah dan sering diomelin. Ya nggak sih, kita pasti sering diomelin atau juga sering diomelin nggak sih? Dan cara mengatasinya gimana? dan cara mengatasinya ya. Kalau aku ya karena mau nggak mau setelah kita diomelin itu ya harus evaluasi kalau nggak mau diomelin lagi, ya nggak sih? Jadi kayak apapun faktor kita diomelinnya, mau kayak gitu, tentang hal apapun kita diomelin, misalnya ngelanggar atau nggak sesuai sama apa yang kita lakuin nggak sesuai sama yang ustazah mau gitu, misalnya yang ustazah perintahin apa ternyata kita ngelakuinnya apa gitu misalnya. Maksudnya kan itu karena emang kita salah juga, kayak sadar diri aja sih, emang gue salah, emang gue langgar gitu. Jadi ya udah gitu, jadi motivasi. Terus motivasinya juga karena aku ngerjainnya juga bareng-bareng yang lain gitu. Selagi aku diomelin, evaluasi terus kerjanya bareng teman-teman yang lain yang sama-sama saling ngebangkitin. Jadi ya udah gitu. Itulah. Gitu, paham kan? Paham banget. Kalau Ati gimana? Apakah pernah ada rasa ingin pindah atau keluar dari pondok? Kalau aku sih awal-awal extension ya, awal masuk pondok itu benar-benar dijengukin kan sampai seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu kan. Nangis terus setiap dijenguk. Nah, mamaku tuh bilang gini, Neng kan di mondok itu kan kemauan sendiri. Jadi harusnya jangan nangis dong, harusnya ya berani dengan tanggung resiko lah intinya gitu. Jadi harusnya ya Neng bisa kuat gitu. Kecuali kalau memang mama yang nyuruh, mama yang maksa, ya wajar kalau Neng nangis gitu. Di sana langsung kayak iya sih gitu. Dari situ doang sih, selebihnya sih nggak pernah kayak pengen keluar, pengen gini-gini, nggak. Cuma di situ doang sih, gara-gara kangen orang tua. Karena aku tuh nggak pernah jauh-jauh juga gitu dari SMP, deket. Kalau Dinda kan memang dari dulu kan memang udah jauh gitu kan. SMP juga kan udah, kalau kan kayak baru SMP aku deket terus SMA langsung kayak gini, jadi sedikit kaget mungkin ya. Terus berarti cuma karena kangen orang tua ya, nggak kayak karena nggak betah atau masalah apa gitu di pondok gitu, nggak ya? Enggak sih, kalau gitu nggak pernah. Cuma itu doang sih kayaknya. Nggak suka sama guru sih, pernah aja ya gitu. Karena kan pemikiran kita dan orang lain tuh kan beda-beda ya. Betul. Semua tuh satu pemikiran. Padahal memang mungkin itu salah kita gitu. Tapi ya kadang kesal, kok dimarahin mulu ya, kok salah terus ya. Tapi memang kita yang salah sih gitu kan. Jadi ya mau gak mau benar harus introspeksi tadi gitu kan. Harus evaluasi. Terus cara mengatasinya, pertama kalau misalnya udah dimarahin, udah introspeksi, terus evaluasi, sama bener tadi bareng teman-teman juga, dan ya lagian rata-rata tuh saja yang marahnya detik itu juga, besoknya tuh ya biasa lagi. Benar. Apalagi gitu. Kenapa juga gampang marah dan dongkol? Ya Allah, kita lagi di situ lagi posisinya remaja 17-18 tahun ya. Maksudnya yang baru-baru yang masa emosinya tuh masih naik turun gitu. Jadi kayak pas diomelin tuh apaan sih kok gue salah mulu, apaan sih kok gue lagi yang diomelin gitu. Maksudnya ini saja nyari-nyari kesalahan gue aja nih gitu. Belum kan gitu. Belum di umur kita segitu tuh kita udah ditambahin, dikasih kepercayaan ngurus ini, ngurus itu, ngurus apa gitu. Artinya ya, tapi memang untuk pembelajaran kita juga sih, kan semakin tinggi angin, semakin tinggi pohon, semakin anginnya gitu. Benar-benar. Jadi semua mengambil pelajaran sih. Jadi mereka pun, beliau-beliau memarahi kita, mungkin kesal sama kita juga, ya intinya ada pembelajaran juga untuk kita gitu intinya sih. Dan itu jadi emang itu yang bikin salut banget gak sih, maksudnya jadi anak pondok tuh kayak itu yang bikin jadi tahan banting. Makanya aku tuh kayak nggak pernah nyesel. Kalian harus tahu nih ya, ini yang paling penting, kalian tuh jangan pernah nyesel masuk pondok pesantren gitu. Maksud aku, apalagi kita tuh pondok pesantrennya yang modern ya, jadi kayak seimbang gitu, benar-benar kamu nggak benar-benar kudet sama dunia luar,
tapi kamu juga ilmu agama dan kepribadian kamu tuh benar-benar ditatar loh gitu. Jadi ketika kamu masuk pondok, yang aku harapin tuh yang aku saranin tuh kayak kamu harus benar-benar ngejalanin yang ada di dalamnya gitu. Emang hanya orang-orang terkuat gitu yang bisa bertahan di pondok tuh, ngerti gak sih maksudnya? Dan ketika kamu keluar, akhirnya semua itu kerasa banget kayak, ya Allah, gue udah pernah ngelewatin ini semua gitu di pondok. Jadi hal-hal yang maksudnya yang aku baru keluar tuh ternyata orang-orang baru, ya Allah kok gini banget sih, aku tuh udah ngerasain semuanya di pondok gitu. Ya walaupun emang dunia luar tuh lebih kejam gitu, cuma ya kita punya basic gitu buat menjalani kehidupan luar gitu gara-gara tadi di pondok. Jadi lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya ini baru nih, tips dan motivasi betah di pondok apa ya Kak? Mungkin buat teman-teman yang nonton nih ada yang mungkin masih SD atau SMP. Kalau SD sih kayaknya nggak mungkin. Mungkin juga sih ponakan aku mungkin yang nonton. mungkin mereka pengen masuk pondok atau ingin memasukkan saudara atau adiknya gitu. Tips dan motivasi Kakak betah di pondok. Tips dan motivasi. Kayak tadi sih ya. Iya, klasik banget gak sih? Maksudnya jawaban kita tuh klasik banget gak sih kalau misalnya cuma kayak tips dan motivasi yang maksudnya emang harus kuat. Maksudnya pertama orang tua juga harus kuat. Nggak hanya anak ya yang harus kuat. Maksudnya orang tua juga harus ngedukung gitu. Terus motivasi anak gitu. Pun dari anak gitu. Maksudnya jangan jadi orang yang ada masalah dikit kok pengen kabur, pengen ini, pengen itu. Tapi ya itu dihadepin gitu. Maksudnya kan gimana ya? Ngerti gak sih? Maksudnya tuh tipsnya kan banyak hal yang bakal kita hadepin di pondok gitu. Maksudnya ya emang klasik banget ini tuh, klasik banget kalau aku cuma bilang harus kuat dan tahan banting, karena emang menurut aku hanya itu yang dibutuhin gitu. Apapun yang kalian hadapin di pondok gitu. Ya mau kalau kunci juga mau betah di pondok ya jangan melanggar nggak sih gitu. Kalau kamu benar-benar jadi anak yang taat peraturan, ya kamu nggak bakal ada masalah gitu. Ya juga kan itu salah satu soalnya kebanyakan ada masalah tuh karena kitanya ngelanggar, ketahuan, diomelin, terus nggak sanggup jalanin hukuman, terus diteror, nggak betah gitu. Jadi kayak emang ya udah kalau mau betah ya taatin peraturan yang ada gitu. Hidup kamu aman-aman aja kok, lagian pondok nggak bikin kamu untuk terkekang dan segala macam gitu. Malah program-program pondok itu yang buat kamu tuh maksudnya emang sesuai visi misinya gitu, yang membangun karakter-karakter yang Islami yang gitu-gitu gitu. Betul nggak? Kalau menurut Ata gimana? Aku setuju yang tadi yang orang tua juga ya. Oh iya, orang tua. Karena aku waktu itu pernah dengar sih ada salah satu orang tua yang bilang ke ustazah kalau misalnya anak saya ngelanggar hukum aja. Aku salut banget sama orang tua itu, kayak ya ampun keren banget nih gitu kan. Maksudnya bukan dia juga nggak sayang, maksudnya siapa sih yang nggak mau anaknya baik gitu. Jadi aku setuju juga sama peraturan itu penting juga sih, taat peraturan biar kita betah gitu. Terus kalau dari aku sih yang tadi sama ikut eskul, sibukin diri kita tuh dengan hal-hal yang baik kita hingga kita tuh nggak terlalu mengingat rumah gitu. Benar-benar. Kalau aku sama intinya jangan ada waktu luang lah. Kalau di pondok tuh kalau waktu luang malah jadi mikir ke orang tua, nangis gitu. Karena kayak gitu. Dan kayak nambah lagi tuh kayak gini, nggak betah itu hal yang wajar gitu. Maksudnya ada masalah itu hal yang wajar. Jangan langsung diambil keputusan dengan kayak pengen keluar gitu. Ada masanya kamu bosan, ada masanya kamu jenuh gitu. Tapi ya masa-masa kayak gitu ya dinikmatin, terus sibukkan dengan hal-hal lain gitu. Jadi jangan sekali bosan, jenuh, lagi banyak masalah, tambah bosan, tambah jenuh, jadi satu beban gitu. Maksudnya jangan dijadiin beban, tapi ya dinikmatin, dijalanin. Ya emang itu aja sih, klasik ya kan jawabannya, tapi emang ya karena itu aja, jalanin gitu. Nikmatin semuanya, sibukkan diri dengan hal yang baru gitu, yang baik gitu. Ya, gitu aja sih paling. Dan kalau misalnya yang tadi kita udah miliki kayak tadi taat peraturan, terus juga kayak menyibukkan diri, lama-kelamaan juga nanti bakal betah sendiri gitu kan.
mulai dari disibukkan dari eskul. Bener, tapi ada aja gitu kegiatan yang harus, maksudnya kegiatan yang memotivasi gitu, yang bikin betah gitu. Temukan passion. Ya, kesimpulannya sih dari kita ya, tips dan motivasi dari Pondok sih tadi dari Dinda, kuat itu harus sih kuat. Terus dukungan orang tua juga penting gitu. Jangan terlalu memanjakan kita juga sih, benar gitu. Terus menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, dengan eskul mungkin, dengan hafalan kalau kalian suka, dengan membaca di perpustakaan gitu, dengan menulis, explore lah diri kita di pondok. Karena kan kalau kita di rumah ada gadget, terus laptop dan lain sebagainya gitu. Jadi di pondok tuh bener-bener fokusin aja gitu. Insya Allah nanti betah. Bener banget. Ke pertanyaan ke-6. Udah ke-6 aja ya. Kalau lagi sedih, biasanya kakak ngapain? Ini aku mau tambahin di pondok dan di luar. Kalau aku sedih aku ngapain? Kalau aku sedih, pertama kalau di pondok ya, kalau aku sedih, aku tuh jarang sedih nggak sih, aku tuh kayak nggak pernah sedih deh. Sering sih sedih, cuma kayaknya kamu tuh nggak mau ditunjukin, nggak mau orang tahu sih. Sedihnya kayak sendiri di WC doang. Ya nggak sih? Pernah nangis di kamar mandi sambil mandi. Nggak bercanda, aku nggak kayak gitu, sumpah. Sama air keran tuh, air mandi. Air mandi. Nggak usah pakai shower, kita air mandi, gayung. Ya. Gimana nih? Ya mungkin kalaupun misalnya Dinda ya jarang sedih, seenggaknya kan pasti banyak teman-teman yang cerita gitu. Nah mungkin Dinda punya motivasi untuk mereka yang curhat. Dinda. Aku kalau sedih, iya orang-orang apa sih hal-hal yang menyebabkan kalian sedih itu apa gitu. Cari hal-hal lain yang membuat kamu nggak sedih gitu. Kayak kalau aku ya sedih mah pasti aja ada, aku juga manusia gitu. Cuma aku ngapainnya kalau sedih? Aku tuh kayak jarang banget sedih tahu beneran, tapi aku tuh kayak jarang banget sedih gitu. Maksudnya hidup aku tuh kayak bahagia terus gitu. Karena aku punya banyak, maksudnya ketika aku punya banyak teman, kenapa aku harus bersedih gitu? Aku ngejalanin itu semua bareng-bareng. Misalnya aku ada sedih, aku sedihnya karena apa? Aku minta bantuan teman, ya karena aku punya orang-orang baik nih, kayak salah satunya ini nih, orang yang kalian punya akun ini. Maksudnya yang selalu bersedih. Nah, maksudnya orang-orang hebat, orang-orang baik yang ada di sekeliling aku. Jadi even aku sedih juga mereka bakal nolongin aku gitu. Maksudnya selalu menghibur. Maksudnya aku sedih karena apa? Misalnya aku sedih karena deadline, misalnya tugas apa belum kelar, atau apa yang harusnya, kegiatan-kegiatan yang harusnya udah dikerjain ternyata belum. Misalnya ya hal-hal sepele kayak gitu, misalnya kayak gitu kan. Tapi solusinya ya dikerjain bareng-bareng sih ya, bikin mood bagus aja gitu sendiri gitu. Maksudnya dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya aku juga nggak tahu cara ngatasin kesedihan aku. Kayaknya nggak pernah sedih. Atau gimana? Iya, karena kan tadi itu. Bener sih. Udah belum, Dinda? Udah. Aku juga sih bingung ya mengatasi kesedihan itu gimana. Karena ya gitu ya, kita kan maksudnya bukan jarang sedih, kita juga manusiawi ya. Iya, benar. Pernah gitu ya. Tapi kita tuh orang-orang yang kayak tidak terlalu mendalami kesedihan itu, terus bilang sedih ya udah. Bener. Jadi kita tuh kayak ya nggak terlalu mikirin kesedihan itu gitu loh. Maksudnya orang-orang yang tahu kita ya, teman-teman yang tahu kita berdua gitu, paham betul. Maksudnya kita tuh kayak kalau ada sedih karena suatu masalah, kayak ya udah gimana, ya udah jalanin, ayo apa solusinya, ya udah gitu. Model menyemangati orang lain tapi tidak bisa menyemangati diri sendiri, teh. Parah ya Allah. Jadi kayak gitu tadi. Terus juga kalau aku sih kadang kalau memang lagi sedih banget, kadang main ke kamar temen gitu sih, paling teman-teman sih gitu. Tapi emang jujur ini aku nggak mau terima banget, tapi aku jujur banget kalau emang udah ada masalah yang deep banget, emang pas sholat itu enak banget diungkapin semua ke, bener-bener aku ya, namanya kita manusia, iman pasti naik turun. Tapi zamannya di pondok tuh ibadah enak banget, coy. Kalian harus tahu, namanya di pondok tuh ya Allah, namanya rajin ibadah tuh nikmat banget. Aku tuh jujur ya, aku tuh pernah ada di titik sampai kayak ya Allah, aku tuh pengen sholat terus, ya Allah kok si sholat tuh nikmat banget ya gitu. Aku pernah ada di titik itu gitu. Maksudnya sampai ya kayak kalau ada masalah tuh bener-bener ceritanya tuh ya Allah, sujud tuh enak buat kayaknya cerita semuanya tuh gitu. Itu sih. Ini di pondok nih.
Yang di pondok. Jadi di pondok. Kalau tadi sih dari Dinda, jadi tadi sholat pasti ya, sholat, terus teman-teman, dan ya, karena tadi kita jarang bersedih, jadi ya udah nanti hilang sendiri gitu. Emang kita orangnya gampang mengatur hati. Bukan mengatur hati. Ya maksudnya mengatur emosi. Iya, gampang ngontrol emosi. Mengatur gitu. hati. Gampang ngontrol emosional gitu. Jadinya ya udah gitu. Kalau dari aku sendiri juga, kalau yang di pondok tidak terlalu mendalami kesedihan tersebut, cari temen yang memang benar-benar kayak, aduh dia banget nih yang mengerti gitu kan, dia nih kayaknya yang bisa nih gitu. Benar. Dan nanti juga hilang sendiri gitu. Kalau dari luar nih, gimana Kak Dinda cara mengatasinya? Ya Allah, di luar tuh apa sih yang bikin sedih gitu? Maksudnya apa sih? Banyak pasti. Ya Allah, apa ya? Jujur apa? Sedih tuh aku tuh sedih tuh apa ya? Karena kurang bersyukur aja nggak sih, jadi ngerasa sedih, kayak aku ngerasa orang dia tuh enak banget sih hidupnya. Ada yang bilang aku dia kuliah hehe doang, kok gue banyak tugas, kok dia apa lagi ya? Apa yang membuat aku sedih tuh apa? Aku bingung. Kira kayak gitu juga. Apa? Pernah nyangka gitu juga orang? Kayak pernah nyangka, ih dia enak banget sih, tapi kok gue pusing, pernah nyangka gitu juga? Enggak, soalnya aku ngerasa aku juga hehehe aja gitu kuliah gitu, ngerti gak? Masalahnya aku juga, kalau misalnya kamu lihat orang lain kayak aku dia hehehe, padahal gue pusing juga. Masalahnya aku pun lihat kamu hehehe terus, tapi kok gitu ya, terus aja berputar. Iya, itu porosnya berputar. Makanya aku juga bingung, aku tuh sedih kenapa? Kalau kawan-kawan aku tuh jarang sedih, aku tuh sedih karena apa ya? Aku juga bingung. Tapi intinya, ya, sedih itu berkelibatan dengan masalah kali ya. Maksudnya kalau ada masalah sedih gitu ya. Sedih aku sekecil kayak kangen rumah gak sih? Sekecil kayak homesick. Apa? Bagi Dinda gitu kan, nggak kecil sih bagi Dinda yang udah bertahun-tahun jarang pulang, nggak kecil sih itu. Dan kadang ngerasa nggak betah juga gitu di luar pun. Paling kalau sedih tuh ngatasinnya dengan yang aku tuh bukan sedih kali ya, mungkin kadang jenuh aja sama kuliah, misalnya lagi jenuh sama kuliah, jenuh sama keadaan sekitar, kegiatan yang kayak gitu-gitu aja gitu, jenuh. Paling ya diatasinnya dengan yang sesekali refreshing, yang mau gimana lagi gitu. Oh iya ya teman-teman, aku tuh mau aware dari awal, maksudnya mau ngasih perhatian dari awal. Maaf banget, ini mah aku kalau ngomong kayak kereta, itu selalu dibilang orang-orang dan aku nggak tahu, kadang nggak bisa kontrol itu. Maaf ya. Benar. Kita berdua sih lebih tepatnya, emang kalau ngomong tuh kayak suka kayak kereta gitu. Bener. Kalau aku ya, udah belum, Dinda? Udah. Sama itu sih intinya, kalau ada masalah banget, ya sholat gitu. Itu paling nikmat. Sholat lagi ya? Sholat lagi. Bener. Kalau aku, kalau lagi sedih biasanya ngapain yang versi di luar. Kalau di luar sih aku berusaha untuk menerapkan illa bidzikrillah tatma'innul qulub itu benar-benar sih nyatanya. Benar. Kita mengingat nama Allah itu kan hati menjadi tenang ya. Benar banget. Itu berdoa, sholat memang itu pasti sih ya. Kalau sholat sih aku yakin pasti semua orang juga pasti ya sholat segitu. Tapi kalau berdoa yang benar-benar mengutarakan sedih kita gitu kan, mencurahkan sedih kita itu kayak mungkin masih jarang lah. Aku pun maksudnya masih kadang kayak berdoa yang benar-benar kayak itu lagi sedih banget kadang gitu. Jadi ketika udah berdoa tuh kayak peluangnya atau kenapa berdoa terus yang lama kemudian ya hilang aja. Benar. Kalau udah kayak gitu tuh hilang aja. Apalagi kan aku mungkin lingkungan sekitar, pekerjaan juga kan gitu ya. Samalah kita. Tapi ya intinya gitu sih. Sholat berdoa tuh udah number one lah, top. Benar. Nanti hilang sendiri. Udah sama tambahannya tinggal refreshing. Sumpah ya teman-teman, aku tuh minta maaf, itu tuh nggak memotivasi banget tahu jawaban kita, tapi ya semoga aja kalian ngerti, karena emang serius yang paling nyaman tuh sholat, iya nggak sih? Ini kita bukan lebih memotivasi sih, lebih benar-benar ada yang bisa diambil lah kebaikan atau manfaat. Benar. Karena kita manusia ya, pernah salah, pernah bandel ya, pernah dan lain sebagainya. Oke, lanjut.
pertanyaan selanjutnya. Ini dari orang yang sama. Buat Dinda, dari tadi soalnya kita serius-serius mulu, Din. Diet nikah umur berapa, Kak? Emot malu.